warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Mutmaina dengan NIM D1B1222372. Dengan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Krim Wajah Malam dengan judul formula yaitu formulasi krim malam ekstrak daun kelor Moringa oleifera sebagai agen anti-aging. Sebelum itu saya akan memaparkan sedikit materi yang mengenai apa itu tanaman daun kelor. Salah satu tanaman yang berkhasiat antiinflamasi adalah tanaman daun kelor atau Moringa oleifera, sehingga berpotensi dibuat sediaan krim. Kelor adalah tanaman yang bisa tumbuh dengan cepat, berumur panjang, berbunga sepanjang tahun, dan tahan dalam kondisi panas ekstrim. Tanaman ini berasal dari daerah tropis subtropis di Asia Selatan. Kemudian krim adalah bentuk sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Krim malam biasanya mempunyai tekstur yang tebal. Jadi ini rancangan formula pada formulasi night cream. Kemudian ada tabel fungsi pada formulasi night cream. Alasan penggunaan bahan yang pertama yaitu ekstra daun kelor yang kaya akan antioksidan, flavonoid, fenolik, vitamin C, dan vitamin E, dan memiliki sifat antiinflamasi. Jurnal mendukung penggunaannya sebagai agen yang melindungi kulit dari radikal bebas, mencegah penuaan dini atau anti-aging, dan meningkatkan kesehatan kulit menjadi bahan aktif utama untuk krim malam. Kemudian yang kedua yaitu asam stearat yang berfungsi sebagai KOL emulgator dan penebalan untuk pemberian tekstur dan konsistensi yang baik pada krim. Kemudian asam stearat berfungsi sebagai KO emulgator dan penebalan untuk memberikan tekstur konsisten yang baik pada krim. Asam stearat akan bereaksi dengan tritonolamin atau TEA membantu menstabilkan emulsi krim tipe minyak atau air saat proses pembuatan. Yang ketiga yaitu setil alkohol digunakan sebagai KO emulgator penstabil emulsi dan zat pengikat konsistensi. Setil alkohol adalah emolien yang baik, memberikan rasa lembut dan halus pada kulit serta meningkatkan viskositas krim tanpa membuat lengket. Kemudian yang keempat ada parafin glukit yang berfungsi sebagai emolien oklusif yang membentuk lapisan tipis pada permukaan kulit. Lapisan ini mencegah kehilangan air atau transepidermal water loss. Sangat sesuai untuk krim malam karena memaksimalkan dehidrasi dan pencegahan kekeringan pada kulit saat tidur. Kemudian BHT adalah antioksidan sintetis yang ditambahkan dalam formula untuk melindungi komponen fase minyak seperti parafin liquid dari antioksidasi atau ketinggikan. Ini membantu menjaga stabilitas dan memperpanjang umur simpan produk. Yang keenam yaitu tritonolamin atau TEA berfungsi sebagai agen penetral atau alkalizing agent yang bereaksi dengan asam stearat untuk membantu emulgator sabun TEA stearat yang esensial dalam menstabilkan emulsi tipe minyak dalam air. Kemudian gliserin merupakan humektan yang sangat aktif dan umum digunakan. Gliserin bekerja dengan cara menarik air dari lingkungan atau lapisan kulit bawah dan menahannya di lapisan terluar kulit sehingga meningkatkan kelembapan kulit secara signifikan. Kemudian yang ke-8 yaitu metilparaben. Metilparaben digunakan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dari bakteri dan jamur dalam sediaan. Kehadirannya sangat penting untuk menjamin keamanan dan kualitas produk sebagai masa simpan dan penggunaannya. Yang terakhir yaitu
yaitu Aquades. Aquades berfungsi sebagai pelarut untuk semua komponen fase air termasuk gliserin dan metilparaben, dan sebagai basis terbesar dalam sediaan krim tipe minyak dalam air. Aquades adalah media yang diperlukan untuk pembentukan emulsi krim. Kemudian ada metode kerja, yaitu alat yang akan digunakan dalam penelitian formulasi ini adalah neraca analitik untuk menimbang bahan secara akurat. Kemudian ada cawan porselin atau gelas arloji untuk menetapkan bahan yang ditimbang. Terus ada gelas kimia sebagai berbagai ukuran, minimal 2 buah untuk fase air dan fase minyak. Hot plate atau stirret, pemanas pengaduk analitik atau penangas air, pengaduk mekanik atau propeller mixer atau pengaduk tangan untuk proses emulsifikasi. Termometer untuk mengontrol suhu pada ini krim kedua fase, batang pengaduk, kaca, spatula atau dan terakhir yaitu pH meter untuk mengukur pH krim. Kemudian bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah ekstra daun kelor, asam stearat, setil alkohol, parafin liquid, BHT, TEA, dan gliserin, metilparaben, dan terakhir yaitu Aquades. Kemudian proses pembuatan, siapkan fase minyak. Terlebih dahulu lelehkan asam stearat, setil alkohol, parafin liquid, dan BHT dalam satu wadah sambil dipanaskan hingga 70 derajat. Siapkan fase air, campurkan gliserin, metilparaben, TEA, dan Aquades di wadah terpisah. Panaskan juga hingga 70 derajat dan aduk hingga larut. Satukan emulsifikasi, tuangkan fase air pada wadah. Kemudian perlahan dalam fase minyak, aduk dengan cepat dan kuat hingga terbentuk emulsi krim. Dinginkan, lanjutkan pengadukan sambil didinginkan krim hingga suhunya turun menjadi 40 derajat Celcius. Tambahkan masukkan zat aktif yaitu ekstra daun kelor ke dalam krim yang sudah dingin. Aduk hingga tercampur merata dan homogenkan. Kemudian aduk hingga krim dingin sempurna, lalu memasukkan ke dalam wadah yang sudah disediakan. Jadi ini kemasan dan produk Kelor Night Cream. Jadi itu saja presentasi formulasi krim malam saya. Jika ada salah kata atau kurang dari formulasi yang saya buat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.